Saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswa. Bahwa memang saya sendiri merasakan, walaupun saya anggota DPR, merasakan bahwa kalau begini-begini saja ini bisa jadi rubber stamp gitu ya. Dan ini membahayakan demokrasi kita. Oleh karena itu anggota DPR itu kan dipilihnya oleh rakyat. Jangan terlalu banyak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan elit gitu. Dan berbicaralah tentang kepentingan rakyat itu yang apakah di daerah pemilihannya dan sebagainya. Legislatif itu pada dasarnya harusnya dalam tanda petik oposisi terhadap pemerintah karena tugasnya itu memang mengawasi pemerintah. Tapi gitu buktinya Bang Fadli kalau sekarang? Ya sekarang ini kurang menurut saya dan ini Dan ngerasa membahayakan memang cuma rubber demokrasi stamp aja kita. Bang Fadli sebagai oposisi ngerasa rubber stamp aja. Lo bisa jadi rubber stamp kalau Bisa jadi atau tidak- sudah ngerasa? Sudah merasa. Saya sedikit. Gitu ya. Memang yang kita kritisi banyak yang sudah dikerjakan oleh DPR. Seperti Undang-Undang BPJS itu kerja luar biasa dari Nah, DPR. itu kan enak didengar Bagus. gitu kan. Tetapi memang yang kita coba kritisi lebih dalam, fungsi pengawasannya lemah. Lemahnya misal contoh, Undang-Undang KPK, kemudian RUU KUHP, kemudian beberapa undang-undang yang seharusnya suara rakyat itu bisa didengar oleh DPR tenggelam. Dan ujian nih terakhir, Bang Fadli dan semua pimpinan DPR yang ada di hadapan kita, Omnibus Law. Bila mana DPR pun menjadi follower dari apa yang menjadi kepentingan para pemilik modal dengan keluarnya draft daripada pemerintah, maka DPR pengawasannya lemah dan itu terbukti bahwa DPR tidak punya fungsi apapun bagi Oke, ini kita masuk ke tema selanjutnya, ini cukup menarik ya Om ya, karena Omnibus Law ini juga salah satu tema bahasan kita. Tetapi jangan hanya melihatnya ke DPR, juga ke eksekutif. Kawan-kawan mahasiswa juga tidak terlalu kritis kepada eksekutif. Ini yang menurut saya juga tidak terlihat dari berbagai perjalanan sejarah mahasiswa dan sebagainya. Ini yang kita lihat kurang, gitu. Bukannya tidak ada. Gitu. Nah ini kan konteksnya memang mengadu ke wakil rakyat kan. Enggak, itu penting, bukan hanya mengandalkan kepada DPR, rakyat juga Betul, harus. andai kata Pak Jokowi di sini saya akan tunjuk-tunjuk beliau. Tapi karena di hadapan ini anggota legislatif, maka saya sampaikan penilaian saya terhadap DPR. Pak Jokowi, eksekutif itu udah nol kepercayaannya gitu ya. Oke, boleh kita tenang dulu sambil tepuk tangan untuk semua kita yang ada di sini. Nah, ini tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Said Iqbal, akan ngomongin soal Omnibus Law. Tapi sebelum itu kita simak dulu nih informasi berikut ini pemirsa. Ribuan buruh dari berbagai daerah terus melakukan aksi unjuk rasa guna menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang draftnya telah diserahkan pemerintah kepada para wakil rakyat. Mereka menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini justru akan menguntungkan para pengusaha dan merugikan para pekerja. Bahkan kelompok buruh mengancam akan melakukan aksi mogok massal jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Para buruh menyatakan jika di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja terdapat wacana penerapan sistem upah per jam sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan sistem upah minimum. Buruh juga mengkritik tunjangan PHK yang dikabarkan besarannya hanya 6 bulan saja. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dikhawatirkan juga memperluas penggunaan tenaga kerja outsourcing di berbagai jenis pekerjaan. Ya, semoga saja RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang akan digodok pemerintah bersama dengan wakil rakyatnya tak mengancam kesejahteraan para buruh. Ya itu tadi pemirsa ada beberapa hal yang cukup kontroversi dari RUU Omnibus Law ini. Kita tanyakan lagi nih ke Bang Said, apa yang menjadi concern utamanya? Yang pertama, menurut teman-teman buruh dan berbagai aktivis lain lingkungan HAM, Termasuk menurut Anda juga ya? sangat. Kami nomor satu bahkan yang menyuarakan bahwa ini adalah cacat formil. Dia tidak sesuai dengan Undang-Undang P3 yang peraturan pembuatan undang-undang itu. Kemudian juga tidak ada keterbukaan informasi. Undang-undang ini dibahas sangat-sangat tertutup oleh pemerintah. Di bawah komando Menko Perekonomian dan juga Menperin dan Menaker. Tidak pernah melibatkan serikat buruh, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Satgas Omnibus Law Cipta Kerja sekarang ini dinamakan, itu dibentuk oleh Menko Perekonomian hanya melibatkan Ketua Umum Kadin, Mbak Roslan Roslani dan 22 asosiasi pengusaha. Tak ada satupun serikat buruh yang terlibat, padahal judulnya adalah Cipta Kerja. Berarti kan stakeholdernya pemerintah, pengusaha,
dan buruh. Buruh tidak dilibatkan. Oleh karena itu secara formil undang-undang ini adalah cacat. Kami kalau dipaksa andaikan, tapi kami yakin DPR, apakah itu koalisi maupun oposisi, dia akan menolak kalau ada nilai-nilai yang merugikan rakyat maupun buruh. Jangan sampai kasus undang-undang KPK akan terulang kembali, maupun RUU KUHP yang disampaikan oleh Ketua DPR bisa dihentikan. Kita nggak mau itu. Yang ketiga, ada 6 alasan kami menolak. 1, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini akan menghilangkan upah minimum dengan sistem upah per jam. 2, akan menghilangkan pesangon dengan memberi gula-gula pemanis yang katanya akan diberikan unemployment benefit atau jaminan kelangsungan pekerjaan 5 bulan upah. Tapi nanti ke depannya, sekarang 5 bulan yang dia masukkan di Cipta Kerja, walaupun sebelumnya 6 bulan. Yang Ibu Ida Fauzia mengatakan 5 bulan terakhir ini. Tapi seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, buruh yang sudah bekerja katakanlah 8 tahun masa kerja ke atas itu 14 bulan. Tiba-tiba ditawarkan unemployment benefit atau JKP. Capek-capek kita sekolahin anak kita, para ibu yang menyekolahkan anaknya bekerja puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin, dia hanya mendapatkan 5 bulan upah karena akan hilang pesangon itu. Walaupun dibantah, tapi faktanya di dalam pasal Cipta Kerja itu sudah muncul. Yang ketiga, TKA akan bebas masuk, unskilled workers. Baik. Itu ancaman buat kita, ancaman buat pekerja lokal. Startup yang tadinya diharapkan bisa dari orang-orang Indonesia akan masuk dengan mudah tenaga kerja asing. Begitu pula di industri manufaktur. Yang keempat, hilangnya jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Yang kelima adalah efek jerah bagi pengusaha yang nakal. Kalau dia nggak bayar upah nggak ada pidana lagi. Kalau dia membayar upah telat nggak ada pidana. Dan yang terakhir, outsourcing dibebaskan. Nah kalau Anda bisa bayangkan, outsourcing bebas, karyawan kontrak bebas, tidak ada job security, tidak ada masa depan, dan upah per jam. Oke, Itu kita mengancam tangkap aspirasinya, nanti akan dijawab oleh anggota Dewan yang terhormat, tapi nanti usai jeda berikut. Dua Sisi bersama Wadimor akan kembali sesaat lagi.